Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif bahasa serta implikasi dalam pendidikan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alfian Sahri dengan ujung NPM 115, kemudian Eka Elisa Putri dengan ujung NPM 117, juga saya sendiri Siti Nurhaliza dengan ujung NPM 134. Nah, saya sebagai moderator akan memandu jalannya video presentasi kali ini. Nah, untuk materi yang pertama, perkembangan kognitif akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan untuk materi yang kedua yaitu perkembangan bahasa akan disampaikan oleh Eka Elisa, dan yang terakhir implikasi dalam pendidikan akan disampaikan oleh Alfian Sahri. Materi yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Nah, untuk perkembangan kognitif ini dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Rever, Piaget, dan juga Chaplin. Rever dalam Nurani 2004 menjelaskan bahwa kognitif adalah istilah umum yang meliputi pemahaman persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan juga penalaran. Nah, ada juga teori perkembangan dari Piaget. Nah, beliau menjelaskan bahwa untuk memahami dunia anak secara aktif, dapat menggunakan skema seperti kerangka kognitif dan kerangka preferensi yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi dan pengalaman mereka, mulai dari skema yang sederhana hingga kompleks. Ada juga teori perkembangan kognitif Vygotsky. Nah, teori ini sangat berbeda dengan teori Piaget. Menurutnya, perkembangan sangat terkait dengan masukan dari orang lain. Dijelaskan bahwa perkembangan anak mendahului pembelajarannya. Artinya, struktur organisasi tertentu perlu berkembang sebelum jenis-jenis pembelajaran tertentu dapat terjadi. Pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda yang didapatkan dari pengajaran dan informasi dari orang lain. Nah, perkembangan ini terkait kepada pengaturan diri, self-regulation, yaitu kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Nah, menurut beliau ada 3 asumsi yang menjadi inti pandangan. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Untuk yang kedua, kemampuan kognisi dimensi dengan kata bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Jadi bahasa adalah alat penting karena membantu anak pada masa kanak-kanak awal untuk merancang aktivitas dan memecahkan masalah. Nah, untuk yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosiokultural. Misalnya, dalam suatu kultur, dalam pembelajaran berhitung dengan menggunakan komputer, dan untuk kultur lain pembelajaran berhitung menggunakan bantuan batu atau jari. Perkembangan bahasa. Santros 2008 mengemukakan bahwa bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi secara lisan, tulisan, atau tanda yang didasarkan pada sistem simbol. Semua bahasa mengikuti aturan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Bahasa yang diucapkan terdiri dari suara atau fenom. Bahasa memainkan peran utama dalam perkembangan kognisi anak. Oleh karena itu, anak-anak harus didorong untuk mengembangkan bahasa. Perkembangan bahasa melalui beberapa tahap, yaitu celoteh yang dimulai pada usia 3 hingga 6 bulan, mengucapkan kata pertama pada usia 10 hingga 13 bulan, dan mulai memadukan 2 kata pada usia 24 bulan. Teori perkembangan bahasa. Salah satu yang dapat menjelaskan tentang perkembangan bahasa adalah teori nativisme, yang menjadikan ciri khas dari teori ini adalah lingkungan tidak memberikan kontribusi terhadap pengetahuan manusia. Kesuksesan proses penerimaan ilmu ditentukan oleh hereditas individu itu sendiri. Seseorang anak memiliki bakat yang telah dibawa sejak lahir. Teori ini digunakan untuk meneliti kemampuan bahasa seseorang.
Menurut Noam, bahasa itu terlalu rumit untuk dipelajari jika hanya mengandalkan metode peniruan. Tujuan dari teori ini adalah menemukan bakat terpendam yang dimiliki, mengasuh kompetensi diri, dan memotivasi individu untuk menentukan pilihan. Materi selanjutnya yaitu implikasi dalam pembelajaran. Implikasi teori pikir dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pandangan bahwa pendidikan hanya memperbaiki keahlian kognitif anak yang sudah ada. Yang kedua, menggunakan pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa anak-anak akan belajar lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru mendengar, mengamati, dan mengajukan pertanyaan kepada siswa agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, guru mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak karena tidak datang dengan kepala kosong tetapi telah memiliki banyak ide. Yang kelima, melakukan penilaian terus-menerus yaitu individu tidak dapat diukur dengan tes standar. Penilaian dilakukan secara individual dari diskusi meningkatkan kemampuan intelektual siswa dengan melaksanakan pembelajaran secara alamiah. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk menguasai banyak hal. Yang keenam, menjadikan ruang kelas sebagai ruang eksplorasi dan penemuan. Guru menekankan bahwa siswa dalam melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulannya sendiri. Lalu ada implikasi dalam bahasa. Implikasi teori perkembangan bahasa dapat dilihat implikasinya dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus mampu memunculkan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki oleh siswa di sekolah. Yang kedua, guru harus bisa mendorong siswa berkompetisi. Kompetisi dalam membuat siswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan bakatnya. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan. Diharapkan dari pilihan siswa ia menjadi seseorang yang lebih bijaksana.